Halo, apa kapsnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kemudahan dalam setiap usaha. Redemir, sebuah film yang menceritakan mantan seorang mafia, pembunuh bayaran sekaligus pengedar narkoba yang bertobat dan menjadi pembasmi kejahatan demi menebus dosanya di masa lalu. Film yang berdurasi 1 jam 30 menit memperlihatkan seorang Nicky Pardo atau yang dijuluki Ridem, sang penebus, datang menghampiri orang-orang yang ada kaitannya dengan jaringan kriminal, menyuruh mereka bertobat dan memohon ampun pada Tuhan. Terlihat di sebuah gurun pasir, Padro yang tunduk dan terikat oleh seorang yang dijuluki Scorpion. Dia menendang Padro dan meninggalkan sebuah pistol yang hanya berisi 1 peluru. Una bala será suficiente, pendejo. Beberapa tahun setelah itu, Padro pergi ke sebuah gereja, mendengarkan permintaan seorang pria dan mengaminkan permintaan pria tersebut. Para que mi hijo. Amén. Lalu Padro membuat sebuah ritual, memasukkan 1 peluru ke dalam pistol, memutarnya secara acak dan mengarahkan ke kepalanya. Ritual ini Padro lakukan sebagai bentuk izin sebelum melakukan aksinya. Jika dia tidak terbunuh dengan pistolnya sendiri, dia percaya Tuhan masih mengizinkannya untuk menyuruh orang yang berdosa segera bertobat. Scene pindah, terlihat seorang wanita yang akan diperkosa oleh beberapa orang di sebuah gedung kosong. Beruntung Padro datang dan wanita itu tak jadi di-unboxing. Padro memberi 1 kesempatan pada mereka untuk bertobat. Quiero que todos se pongan de rodillas y pidan perdón a Dios. Setelah mengajar mereka, Padro mendoakan mereka dan membawa alat-alat yang mereka gunakan untuk kejahatan ke gereja. Lalu Padro pergi ke sebuah daerah di tepi pantai dan menyewa sebuah penginapan di sana. Scene pindah pada Scorpion. Dia datang ke gereja yang sebelumnya didatangi Padro, dan dia sadar ini adalah ulah Padro. Esoknya Padro pergi ke sebuah gereja di daerah tersebut dan melihat seorang pria yang sedang menyembunyikan sesuatu di dalam gereja. Dia bernama Agustin. Scene pindah pada seorang pria yang bernama Braddock. Dia adalah bos mafia di daerah ini. Lalu dia kedatangan seorang tamu yang bernama Piedra. Dia adalah tangan kanan Braddock. Terlihat juga pria botak sebagai penerjemah antara mereka berdua. Braddock menyuruh Piedra untuk segera mencari uangnya yang hilang. Piedra sudah mencurigai orang yang dianggap menemukan uang itu. Ya, orang itu adalah Agustin. Saat akan pergi ke laut, dia dihajar 4 orang dan menyuruh memberitahu di mana Agustin menyimpan uang itu. Padro yang melihat menolong Agustin dan membawanya ke rumah temannya yang bernama Antonia. Padro menanyakan apa yang dilakukan Agustin saat di dalam gereja kemarin. Agustin menjawab, dia hanya berdoa agar para pengganggu itu pergi dari kota ini dan membiarkan dia bekerja dengan damai. Setelah itu, Padro langsung melakukan ritual dan menghampiri orang-orang yang mengajar Agustin. Arrodíllense y pidan perdón a Dios.
Seperti biasa, setelah mengajar mereka, Padro membawa alat-alat yang mereka gunakan untuk kejahatan ke gereja dan mendoakan agar dosa-dosa mereka diampuni. Saat perjalanan kembali, Padro bertemu Piedra. Mereka bertatap muka. Karena belum saling mencurigai, akhirnya mereka berdua saling mengabaikan. Saat di penginapan, Padro terkejut. Alat-alat untuk ritualnya tidak ada. Lalu dia pergi ke rumah Antonia. Padro bertanya pada Agustin, kenapa orang-orang itu mencarinya. Akhirnya Agustin mengaku jika dia menemukan tas yang berisi uang tersangkut di jarinya saat bekerja dan menyimpan uang itu ke dalam gereja. Lalu Padro berniat mengembalikan uang itu dan membawa Agustin ke tempat yang aman. Agustin memberitahu Padro di mana Piedra dan anak buahnya biasa berkumpul. Setelah sampai, Padro menyerahkan diri pada mereka. Piedra yang melihat tato di punggung Padro langsung menyuruh semua anak buahnya menodongkan pistol padanya. Padro memberitahu letak uangnya disimpan. Piedra segera pergi mencarinya dan menyuruh semua anak buahnya tetap mengawasi Padro. Saat sibuk mencari uang di gereja, seketika itu Padro menghajar semua anak buah Piedra di markas. Lalu Piedra memberitahu Braddock bahwa ada seseorang yang telah menghajar 12 anak buahnya dan memberitahu pria itu memiliki tato belati di punggungnya. Botak yang mendengar langsung terkejut karena tahu yang dimaksud Piedra adalah sang penebus. Botak mencoba menjelaskan betapa bahayanya sang penebus ini. Jika ada sang penebus, di situ pasti juga ada sang Scorpion. Tapi Braddock tidak peduli dengan mereka dan tetap menyuruh Piedra mencari uangnya yang hilang. Sebelumnya, mari kita lihat hubungan Padro dan sang Scorpion di masa lalu. Mereka berdua dulu adalah saingan bisnis narkoba. Suatu malam, saat Padro akan membunuh Scorpion, dia tidak sengaja menembak anaknya. Scorpion sangat marah. Dia menyiksa istri Padro di hadapannya, memasukkan sebuah tikus ke rahim istrinya yang waktu itu sedang hamil. Lalu Scorpion membawa Padro ke sebuah gurun pasir, meninggalkan sebuah pistol berisi 1 peluru, untuk membantu Padro mengakhiri hidupnya jika nanti dia tidak kuat bertahan di gurun pasir. 3 kali dia menarik pelatuk, tapi pistol itu tidak meledak. Di situ dia yakin Tuhan masih memberinya kesempatan untuk hidup dan melakukan hal baik. Dan kini Scorpion mencari Padro karena tahu jika dia masih hidup. Setelah mengajar anak buah Piedra, Padro menyusun sebuah batu berbentuk salib dan melakukan ritualnya. Kota ini sekarang dijaga semakin ketat oleh Piedra dan anak buahnya. Lalu Piedra menunjukkan alat ritual Padro yang ditemukan anak buahnya pada Braddock. Akhirnya Braddock menyuruh jagoannya yang bernama Icaro untuk mencari dan membunuh Padro. Saat di jalan, Padro bertemu dengan Icaro. Dan akhirnya mereka baku hantam untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Dan akhirnya Padro berhasil mengirim Icaro pulang ke pencipta. Dan tibalah sang Scorpion di kota ini. Piedra melihat anak buahnya tergeletak di jalan dan menemukan sebuah selongsong peluru bergambar kalajengking. Esoknya, Piedra langsung melaporkan kejadian semalam pada Braddock.
bahwa semalam anak buahnya terbunuh dan dia menunjukkan selongsong peluru bergambar kalajengking. Botak yang melihat langsung panik dan mengajak semua orang segera pergi dari kota ini. Botak menjelaskan bahwa itu adalah ulah Scorpion dan betapa mengerikannya dia. Agar tidak mengoceh, Braddock terpaksa mendiamkan Botak dengan satu buah peluru tepat di kepalanya. Steve, Senor Steve, I want to be your Lalu Braddock menyuruh Piedra pergi ke gudang. guns and Scene pindah pada Patro. Sebelum pergi, Antonia memberikan sebuah kalung pada Patro. Agustin berniat kabur untuk berjaga-jaga jika nanti Patro mati saat melawan para gembong narkoba atau mati tertembak saat menjalankan ritualnya. Dia akan menyelam dan mencuri sebuah kapal, lalu menunggu Patro selama 2 jam. Jika dia tidak kembali, dia akan meninggalkannya. Dan Patro mulai melakukan aksinya. Agustin yang akan mencuri kapal malah ketahuan dan dikejar oleh para gembong. Beruntung dia berhasil kabur menyelam ke dalam laut. Patro berhasil mengalahkan mereka semua hingga tersisa Piedra. Mereka 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Akhirnya Patro berhasil mengalahkannya dan menanyakan keberadaan Braddock. Agustin yang berhasil mencapai daratan malah bertemu dengan sang Scorpion. Saat Patro datang ke rumah Braddock, dia menemukannya duduk di sebuah kursi dengan kondisi kepala berlubang oleh peluru dan keluar sebuah kalajengking dari dalam lubang itu. Saat sadar, Patro melihat Scorpion, juga Agustin dan Antonia. Lalu Scorpion mulai melakukan permainannya, mengeluarkan 1 pistol dengan 1 peluru, dan menyuruh mereka menembakkan ke arah kepala secara urut. Toma la pistola. No te muevas, cabrón. Karena Agustin terlalu takut melakukannya, akhirnya Scorpion membantunya untuk menghilangkan rasa takutnya itu selama-lamanya. Lalu Patro memanfaatkan situasi saat Scorpion lengah. Dengan gaya akrobatiknya, dia berhasil menendang senjata milik Scorpion. Akhirnya Patro berhasil membuat Scorpion tak berdaya. Patro tidak segera menghabisinya. Dia bersujud meminta ampun atas apa yang telah dia lakukan pada anak Scorpion. Dia meninggalkan 1 pistol dan membiarkan Scorpion sendiri yang melakukannya. Dan film berakhir. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Like, subscribe jika kalian suka, and see you again.